Selamat sore para mahasiswa teknik industri, BOL. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Sore. Ya, kita mulai kuliah kita ya. Bahannya belum ada ini ya. Bentar. Sudah kelihatan ini apa ya? Halo? Latihan soal TP2? Udah ya. Baik, kita mulai ya. Jadi ini ada model 4 soal ya. Pertama, bila waktu paruh uranium, jadi waktu separuh waktunya itu bahannya itu hilang tadi ya, menguap gitu ya. Kalau uranium kan menguap seperti kapur barus gitu. Pada waktu paruh uranium 92 ini nomor atomnya sedang 232 ini bilangan masanya ya, atau berat masanya ya. Selama 64 tahun di waktu paruhnya. Jadi setelah 64 tahun beratnya itu tinggal setengah kali 232 nih dari masanya ya. Bukan nomor atom ya, nomor atomnya 92. Kemudian berapa persen yang tersisa setelah 20 tahun. Kemudian yang kedua, objek seberat 30 Newton digantung pada bagian bawah pegas spiral sehingga meregang sejauh 9,8 cm setelah keadaan seimbang. Bahan tersebut ditarik ke bawah sejauh, ini ada saya rubah ya, 5 cm ya, bukan 6 ya. Sejauh 5 cm diukur dari dalam keadaan diam setelah dibebani. Tentukanlah persamaan gerakan yang dihasilkan dengan asumsi tidak ada gesekan dan hambatan udara. Yang ketiga, tentukan solusi umum persamaan diferensial dan solusi persamaan diferensial ketika Y10 sama dengan 3 dan Y20 sama dengan 5 dari sistem persamaan diferensial berikut. Ini PD simultan ya, atau sistem persamaan diferensial. Dua persamaan dengan dua variabel, tetapi di sini dalam bentuk turunan. dy1 per dt, sini dy kaksen ya. Berarti dy1 per dt, sini dy2 per dt. Nah, kemudian keempat, cari solusi umum sistem persamaan diferensial berikut. Ini sama juga ya. Nomor 3 dan nomor 4 ini mirip ya. Cuma nomor 3 punya syarat awal atau initial condition-nya. Halo. Oke, kita mulai nomor 1 ya. Bila waktu paruh uranium ini, maka selama waktu paruh itu setengah waktu ini selama 64 tahun menjadi setengah. Di 232 misalnya gram, ya berarti tinggal 116 gram gitu ya. Sekarang tanya berapa persen yang tersisa setelah jalan 20 tahun. Jadi sebelum waktu paruhnya mencapai 64 tahun ya. Itu maksudnya. Pak, paham maksud soalnya? Halo. Halo. Halo, kedengeran nggak? Nah, jadi kalau setelah 64 tahun, T-nya 64 tahun, maka waktu paruh ini maksudnya separuhnya ini tinggal bahan materialnya. Jadi uranium itu kan seperti kapur barus gitu ya. Jadi dia menguap. Ya, menguap terus jalan terus. Jadi kalau dia setelah 64 tahun, maka tinggal separuh dari massa yang ada. Kalau massa 232 ya tinggal setengah kali 232 tinggal 100. Nah, tapi yang tanya ini sebelum waktu paruh, yaitu setelah mencapai saudari Hadi
Tolong Saudara Hadi di mute dulu ya. Saudara Hadi. Oke, 64 tahun ya. Ini masih. Oke. Mulai. Bila waktu paru ya uranium ini 203 ini masanya ya. Yang atas ini massa, yang 92 ini nomor atomnya. Ya. Berapa persen yang tersisa setelah 20 tahun? Saudara Hadi, tolong di. Nah, solusinya massa uranium sama dengan 200. Jadi berisik ya. Halo, tolong di mute ya, tolong di mute dulu. Bila waktu paru ini udah ya. Solusi massa uraniumnya 232 gram, ini sebagai berat dasarnya N0 ya. Maksudnya beratnya waktu 0 tahun. Tahu maksudnya nih 0 tahun? Halo? Beratnya mula-mula gitu. Berat mula-mula itu N0. N dengan waktu T sama dengan 0 tahun. Waktu paru uranium 64 tahun. Misalkan peluruan uranium adalah DN/DT. Nah, ini maksudnya kecepatan peluruan, kecepatan seperti pertambahan penduduk. Kalau penduduk itu kita nama jumlah penduduk setelah T tahun adalah P tahun, PT ya misalnya, maka dP/dt adalah sekian kali jumlah penduduk. Paham nggak maksudnya? Halo? Ini saya terangkan, ini ada kemiripan dengan laju pertambahan penduduk. Mungkin kita pakai ini ya, whiteboard dulu. Jadi maksudnya gini, jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk sekarang, sekarang itu artinya apa? 0 tahun, ya enggak? 0 tahun atau dengan lambang P0 ya, P0. Itu maksudnya. Jadi jumlah penduduk setelah T tahun adalah PT, T ya, T tahun. T tahun. Nah, laju itu kecepatan ya, sama ya. Laju pertambahan penduduk ya, laju pertambahan penduduk adalah turunan pertama ya. Kita tahu kalau panjang jalan adalah X, ingat enggak? Kecepatan sama dengan apa? Turunan jarak terhadap waktu enggak? Halo? Masih ingat di fisika Anda belajar kecepatan adalah turunan jarak terhadap waktu. Jelas nggak di sini? Halo? Halo? Ini dengar nggak nih? Oke. Nah, jadi kecepatan itu sama dengan laju ya. Laju itu kecepatan. Jadi laju pertambahan atau pertumbuhan ya. Mungkin lebih cocok pertumbuhan ya. Laju Akselerasi, pertumbuhan, Pak. ya, akselerasi betul. Jadi laju pertambahan bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kalau bertambah tuh ya pertambahan atau laju pertumbuhan penduduk, kecepatannya itu adalah dP/dt kan. Jumlah penduduk diturunkan terhadap waktu. Itu sama dengan sekian kali, K itu sekian kali jumlah penduduk. Ya. Nah, jelas ya, ini rumus dasarnya ini. Jadi laju pertambahan penduduk atau pertumbuhan penduduk, pertambahan penduduk, dP/dt sekian kali jumlah penduduk sekarang.
Jumlah penduduk T tahun lah, sorry, jumlah penduduk T tahun. Nah, demikian juga kalau ditanya apa peluruan itu, peluruan atau uranium tuh kalau dibiarkan lama-lama kan dia habis. Mengapa? Karena menguap. Ya menguap berarti laju peluruannya kita namakan N ya. DNPDT adalah apa? Sekian kali jumlah uraniumnya. Paham maksudnya nih? Halo? Ya, Pak. Ya. Halo Chandra, halo, tolong di mute dulu ya. Kalau yang kemarin 15 kilo yang mana? Yang kemarin 15 kilo? Oh, itu. Saudara Chandra, tolong di mute. Habis ya, kemarin. DNPDT adalah sekian kali berat dari ini, berat apa nih? Berat dari uraniumnya, ya. Nah, ini yang kita pakai yang untuk pengertiannya, ya. Oke. Kita kembali ke ini. Jadi ini, misalkan peluruan uranium adalah ini laju. Ini lajunya nih. Laju peluruannya adalah DNPDT sama dengan sekian kali N ini adalah NT ya. N ini adalah berat uranium ya setelah T tahun ya. Paham maksudnya? Halo. DN. Aduh, ini siapa Chandra? Oke. Pasal saya masih ini. Aduh. Oke, jadi ini ya laju peluruan uranium adalah DNPDT dengan sekian kali jumlah uraniumnya, ya, atau berat uraniumnya. Nah, ini secara matematik ini masuk PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Mungkin saya pakai apa? Anot. Suara Maya masuk, suara lain ya. Coba. Tolong di mute dulu ya. Halo. Tolong di mute dulu. Nanti kalau saya tanya jawab enggak apa-apa. Oke ya. Nah, sekarang Anda ini laju peluruan ini adalah DNPDT ini laju peluruan uranium sama dengan sekian kali berat uranium ya setelah T tahun. Sehingga ini DN sama N kita gabung. Berarti N-nya turun ke bawah, N turun ke bawah, T sifat garis silang. Ya, ini sifat garis silang ini. Sifat garis silang N-nya turun ke sini. Jadi DN per N, kemudian K kali DT. Ini jelas nggak nih? Halo. Jadi ini dari sini ke sini. Ini yang masuk dengan apa? Persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisahkan. Bahasa Inggrisnya separable differential equation, ya. Separable differential equation atau PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Dipisahkan nih. N-nya DN dengan N, di DN per N sama dengan K kali N sama DT tukar letak. Tukar letak ya, sifat garis silang. N turun ke bawah, pindah ke DT, DT pindah ke N. Jadi DN per N adalah ya, DN per N adalah K kali DT. Kemudian kita integralkan kiri kanan, integral DN per N sama dengan integral KDT. Integral DN per N adalah ln N. Sehingga enggak integral DU per U. Halo? Integral DU per U apa? Adalah ln H mutlak U. Ya enggak? Tambah C ya. Tak tentu ini, tak tentunya. Nah, di sini kita H mutlaknya kita hilangkan aja. Jadi integral DU per U adalah ln U. Jadi integral DN per N adalah ln N. Jelas ya? Ini ln N. Integral KDT adalah K kali T. Ya enggak? Karena integral DT adalah T. K adalah konstanta pengali. Keluar, boleh keluar. Jadi K integral DT, K kali.
integral dt T tambah C. Sampai sini dulu. Jelas nggak sampai sini dulu? Halo? Baru jawab nih. Anda jawab nih. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Halo? Pak. Oke. Kemudian, kemudian karena di kiri ini ada learn, maka ini kita ubah nih. KT kita ubah dari learn, C kita ubah dari learn. Bagaimana KT jadi learn? Anda tahu kan learn E pangkat 5 berapa? Halo, saya tanya. Learn E pangkat 5 berapa? Halo? Learn pangkat 5 adalah sama dengan 5. Ya. Jadi 5 adalah learn E pangkat 5. Ya. Learn E pangkat 5, 5. 7 adalah learn E pangkat 7. Jadi kalau KT, jadi KT ini adalah learn E pangkat KT. Ini KT. Learn E pangkat KT. Jelas ya? KT adalah learn E pangkat KT. C ini karena di sini masalah learn juga, maka sini C ini adalah learn C. Karena di dalam persamaan diferensial C itu suatu konstanta umum yang kita nggak tahu nilainya. Jadinya bebas. Karena 2C C juga ya. Anda belajar nanti 2C C juga, seperti C juga, C kuadrat C juga, akar C C juga, ln C C juga. Jadi C adalah ln C. Karena mengapa pakai ln? Karena di kiri kanannya sudah di sini ini sudah pakai ln, sini pakai ln, makanya ln dipakai ln lagi. Jadi ln C. Sampai sini jelas nih. Halo, mengapa C diubah jadi ln C? Ya. Halo. Halo. Jelas, Pak. Nah, jadi karena ini ada ini ln, maka C ini kita ubah jadi ln C. Nah, kemudian ln N tetap, ini ln E pangkat KT tambah ln C sama log A tambah log B apa rumusnya? Anda belajar kan log A tambah log B apa hasilnya? Halo? Apa rumusnya? Belajar di SMP ini. Apa SMA? Log A tambah log B adalah log AB, ya nak? Kalau log A kurang log B, log A per B, ya nak? Ini adalah rumus logarima. Dan ln itu adalah logarima bilangan pokoknya E. E itu apa? Bilangan Euler ya. 2,718281 kan ya. Ini adalah ln ya. Jadi ln A tambah ln B, ln AB. Log A tambah log B, log AB. Jadi sini ln E pangkat KT tambah ln C menjadi ln dikalikan dalamnya. Ini kan dikali A sama B dikalikan. Berarti sini E pangkat KT dikali dengan C. C kali E pangkat T. Sampai sini jelas kan nih? Halo? Halo. Oke. Nah, karena ln sama dengan ln, karena yang sama, jangan dicoret ya. Ini bukan perkalian, dihilangkan dia ln-nya. Ln sama dengan ln, hilangkan, tinggal N sama dengan C kali E pangkat KT. N itu adalah N T tahun. Ya. N itu tadi apa tadi? Masanya uranium ya, masa uranium yang mengalami perubahan. Jadi ini makin berkurang ya. Kalau uranium dibiarkan sama seperti kapobarus, dibiarkan lama-lama dia menguap. Menguap berarti makin lama makin berkurang ya. Separuh yang menguap itu disebut waktu paruh ya. Waktu paruh disebut itu adalah kalau dia sudah setengah waktunya itu habis. Setengah bahannya habis ya. Itu batu paruh. Oke, maka kita nama N itu adalah NT ya. N dari T tahun adalah C kali E pangkat KT. Nah, jika T sama dengan 0 ya, jika T sama dengan 0, maka T-nya diganti dengan 0. Nih, T-nya kita ganti dengan 0 sini. T ganti 0 jadi N0 sama dengan C kali E pangkat K kali 0. Semua T ganti 0. T ini waktu ya. Jika T-nya 0 tahun ya, 0 tahun, maka N0 sama dengan C kali E pangkat K kali 0. Jadi N0 sama dengan C kali E pangkat K kali 0 kan 0. Anda tahu E pangkat 0 berapa? Halo, E pangkat 0 1. Ya, berarti N0 adalah sama dengan C. Ya, N0 sama dengan C, atau dibalik C adalah N0. Ya, sedang N0 berapa tadi? Sini. N0-nya adalah masanya uranium. Ya.
massa uranium itu adalah 232 gram ya. Dalam 1 gram ya, 232 gram. Maka NT itu rumusnya tadi C kali E pangkat KT, karena C sama dengan N0, N0-nya 232, ini N0-nya 232, maka NT adalah N0-nya diganti ya. Sini kan. C-nya kita ganti. C sama dengan N0. N0-nya 232, C-nya 232 ganti. C kita ganti dengan 232. Jadi NT-nya 232 E pangkat KT. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo. Ini aplikasi dari persamaan diferensial ini. Halo? Sampai sini jelas? Iya, Pak. Nah, sekarang waktu paru. Nah, itu yang tadi waktu parunya di sini berapa? 64 tahun. Jadi T-nya waktu parunya T sama dengan 64 tahun, maka N64 adalah setengah kali setengahnya. Ya. Karena ini dikasih tahu kan, waktu paru itu adalah 64 tahun, berarti jumlahnya tadi 232 ini tinggal setengahnya. Sudah menguap. Jadi si uraniumnya menguap ke udara, menghilang. Sehingga tinggallah separuhnya aja. Maka di sini waktu paru 64 tahun, maka NT sama dengan NT-nya adalah setengah kali, karena waktu paru ya separuhnya hilang, maka sisanya separuhnya, setengah kali 232 gram. Paham maksudnya? Waktu paru itu menyebabkan massa uranium yang tinggal adalah separuhnya, setengah kali 232 sama dengan 116 gram ya. 232 dibagi 2 atau kali setengah. Nah, kita punya rumus NT dari apa? NT adalah ini nih rumusnya. NT adalah 232 E pangkat KT. Nah, dari sini kita masukkan rumusnya, T-nya 64. Ya, waktu parunya 64, jadi N64 adalah 232 kali ini, N64 adalah 64 tahun kan waktu parunya. N64 sama dengan 232 kali E pangkat K kali T-nya 64 ya. T-nya itu waktunya 64 tahun. Jadi N64 tahun, Senin 232 kali E pangkat K kali T-nya 64 tahun. Sehingga, nah kita sudah tahu N64-nya sini, ini T-nya ini kita ganti 64 ya. N64-nya ini adalah 116 gram, ya diganti nih. 116 gram, 232 kali E pangkat K kali waktunya 64. Sehingga 116 sama dengan 232 E pangkat 64K. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Halo? Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Itu yang NT-nya kok bisa setengah itu karena waktu paru itu, maksudnya paru itu ya, setengah. Di sini waktu paru itu, yang kata paru itu artinya separuh dari kalau nyelang waktu parunya 64 tahun, kalau T-nya sama dengan 64, maka beratnya ini tinggal separuhnya. Separuhnya itu maka sini ini harusnya N64 ya. NT ini adalah N64 nih. Jadi ini adalah N64 nih. Jadi berat uranium yang tinggal yang 232 gram ini tinggallah separuhnya. Setengah kali 232 116. Paham maksud ini? Halo? Waktu paru itu menyebabkan beratnya tinggal separuh. Nah, gitu dengan kata lain. Waktu parunya 64 tahun, jadi beratnya setelah 64 tahun menjadi beratnya separuhnya yang tinggal. Karena separuhnya menguap, hilang. Jelas maksudnya? Hilang di udara, menguap. Jadi dari 232 tinggallah separuhnya 116. Jadi N64-nya sini 116 gram. Ya, sama dengan ini. Kemudian 116 dibagi 232 itu yang setengah kan gitu ya. Sama dengan E pangkat 64, berarti setengah adalah E pangkat 64K. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo? Sini 116 dibagi 232 sama dengan E pangkat 64K. Ya. Sehingga ini adalah separuh tadi itu, setengah dengan E pangkat 64K. Nah, sampai sini dulu saya tanya, ada yang mau ditanya sampai sini dulu. Halo. Ini hampir mirip dengan
pertumbuhan penduduk atau pertambahan penduduk. Halo? Ada yang kurang jelas sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan? Halo? Nggak ada? Kalau Belum, Pak. belum, oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini pasal clear ya, karena nggak bisa jalan deh. Nah, Oke Pak, lanjut Pak. ya. Jadi kita sudah dapat tadi sampai sini tadi ya. Nah. Tadi kan sampai sini ya. Setengah adalah ini anot. Jadi ini tadi apa? 116 per 232 adalah E pangkat 64K. Jadi ini setengah, karena di setengah tadi kan, ya enggak? 116 bagi 232 ini kan 1/2. Setengah. Nah, supaya hilang pecahan supaya dapat nilai K-nya, kita gunakan len. Len kiri dengan len kanan. Anda lihat sini. Len kiri dengan len kanan. Len setengah dengan len E pangkat 64K. Len setengah, ingat tadi log A per B adalah log A kurang log B. Nah? Halo? Len A per B adalah len A kurang len B. Halo? Ini. Len A per B. Ya. Len A per B. Len itu logarima kan? Len A per B, ini A per B-nya adalah len A kurang len B. Ya. Jadi berarti len setengah adalah len 1 kurang len 2. Sama dengan, nah ini len E pangkat berapa? Ya berapa itu jawabannya kan? Len E pangkat 64K, ya 64K. Ingat tadi len E pangkat 5, 5. 5 adalah len E pangkat 5. Kalau len E pangkat 64K, ya 64K. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Nah, len Jelas, 1 Pak. berapa? Len 1 adalah 0. 0 dikurang len 2 sama dengan 64K. Nah, kita cari K-nya. Berapa K-nya? Berarti K adalah apa? K adalah min len 2 bagi 64 enggak? Iya, Pak. K adalah min len 2 per 64. Nah, tadi rumusnya NT ini maksudnya berat uranium setelah T tahun adalah 232 kali E pangkat KT. Nah, K-nya kita substitusi ya. K-nya kita ganti ya, K-nya kita ganti nih. K-nya kita ganti jadi NT ini adalah berat uranium setelah T tahun adalah 232 kali E berpangkat, ini K-nya. K-nya adalah tadi ini, K-nya sini. K-nya ini. K-nya adalah min len 2 per 64 T. Ini enggak usah dihitung len 2-nya ya. Halo? Enggak usah dihitung biar ya dalam bentuk len. Jelas enggak sampai sini? Halo? Sampai sini oke? Oke, Pak. Nah, sekarang dia tanya berapa beratnya tinggal setelah 20 tahun. Betul enggak itu pertanyaannya? Berapa beratnya tinggal setelah 20 tahun? Ya enggak? Berapa berat aluminium setelah 20 tahun? Jadi T-nya 20 ya. Nah, kita masuk rumus ini. Ya, kita masuk rumus ini. NT sama dengan 232 E berpangkat min len 2 per 64 kali T. Nah, T-nya kita ganti 20 kan? Kan setelah 20 tahun, T-nya 20 tahun. Jadi T-nya ganti 20, di sini T-nya juga kita ganti 20. Ya, nah 20 64 bisa diperkecil ya. Ya, jadi N20 adalah 232 kali E berpangkat min nah 20 64 dibagi 4. 20 dibagi ini 20 per 30 tadi soalnya. 20, Pak. Hah? 20 ya? 20. Nah, kalau 20 ini bagi 4 5. 64 bagi 4 16. Maka adalah min 5 len 2 per 16. Jadi N20-nya adalah 232 dikali E berpangkat min 5 kali len 2 per 16. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini uranium yang
maksudnya berat uraniumnya menjadi setelah 20 tahun. Ya. Atau dengan kata lain ini uranium yang terjadi ya, yang terjadi. Yang uraniumnya setelah 20 tahun beratnya menjadi ini. Tadi beratnya mula-mula 232. Berapa sisanya tanya? Uranium tersisa berapa? Halo? Ini yang mengalami perubahan istilahnya, sorry. Jadi N20 ini artinya berat uranium yang mengalami perubahan sebanyak sekian gram setelah 20 tahun. Ya. Di berat uranium setelah 20 tahun, bukan menjadi ya. Ini bukan menjadi tetapi mengalami perubahan sebanyak ini. Maka uranium tersisa adalah apa? 232 dikurangi 203 dikurangi ini ya. 232 dikurangi N20. Ya, berarti ini 232 dikurang N20-nya. Ini yang uranium tersisa ya. Uranium tersisa dikurangi ini N20 itu ini. Semua ini kan yang ini. Nah, ternyata ini bisa dikeluarkan angka 232-nya secara matematik dikeluarkan 232 tinggallah 1 dikurang E pangkat min 5 ln 2 per 16. Nah, tanya, persentase tersisa setelah 20 tahun adalah apa? Berat yang tersisa dibagi berat mula-mula dikali 100%. Ngerti nggak nih? Halo? Ya, Berat tersisa, ini kan uranium tersisa dibagi berat mula-mula dikali 100%. Itulah persentase tersisa setelah 20 tahun. Nah, ini tinggal 1 dikurang E berpangkat min 5 ln 2 per 16 kali 100%. Udah sampai sini ya. Anda tidak perlu dicari ln 2-nya ya. Jadi matematiknya saya enggak minta detailnya tapi pengertian ini aja udah oke deh. Jelas sampai sini? Halo. Tanya Pak. Ya, Itu silakan. bisa per 232 gimana itu? 232 tadi kan berat uranium mula-mula kan yang merupakan bilangan masanya. Tadi kan ada tulisannya begini kan. Uranium 232 di sini 90 berapa tadi? 92 apa 95 tadi ya? Nah, ini sebut bilangan masanya. Ya, massa. Massa itu berat masanya, berat massa uranium ya, uranium adalah 232 gram. Jelas maksudnya? Ini kimia kan, di kimia Anda belajar begini kan? Halo. Ya, Waktu di SMA, ini nomor atom sini ya. Ini berapa? 92 apa 95 tadi. Ini nomor atomnya, ini bilangan masanya ya. Oke? Jadi di atas Artinya ada kan ini. Ini yang Apa ya? persenan tersisa setelah 20 tahun itu kan ada 232 dikali 1 pangkat dikurangi E Oh, ini pangkat. kan dari sini. Ini Yang bawahnya Pak, masuk. bawahnya itu kan ada 232-nya. Dari mana itu? Kalau saya tanya persentase yang hilang berapa? Gini. N20 ini artinya ini adalah berat uranium yang mengalami perubahan. Menjadi, maksudnya mengalami perubahan. Betul enggak? Halo? Betul. Kalau jumlah penduduk yang sekarang tuh menjadi ini kan. Nah, kalau jumlah penduduk waktu itu 232 juta misalnya, ini dalam juta misalnya. Berapa sisa jumlah penduduk? Atau beginilah, kita ambil contoh yang sekarang. Setelah 20 tahun, karena COVID ini, maka jumlah penduduknya ini. Padahal jumlah penduduk sebelum 0 tahun, sekarang ya, ini perhitungan pendugaannya. Jumlah penduduk setelah 20 tahun menjadi gini. Berapa jumlah penduduk, sisa jumlah penduduk atau jumlah penduduk sekarang berapa? Sisanya adalah yang sekarang tuh dikurangi yang mengalami perubahan setelah 20 tahun, betul enggak? Halo? Bisa nangkap mas enggak? Ya, Halo? ya, ya.
Nah, dikurangi kan. Atau contoh yang mana ya? Ini sebenarnya berat uranium 0 tahun begini. Berat uranium 0 tahun itu adalah 232 gram. Nah, setelah 20 tahun itu beratnya jadi ini. Ini. Setelah 20 tahun beratnya jadi ini. Waduh. Beratnya setelah 20 tahun jadi 232 kali E berpangkat min 5 ln 2 per 16. Jadi dari sini berapa yang masuknya, sisanya berapa? Jadi mula-mula beratnya 232, dia mengalami apa? Dia mengalami 20 tahun itu dia menguap. Beratnya bertambah atau berkurang? Halo? Halo, yang bertanya tadi? Berkurang, Pak. Berkurang. Nah, berapa berkurangnya? Berkurangnya setelah 20 tahun adalah 232 dikurangi beratnya setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun kan beratnya ini. Ini beratnya setelah 20 tahun. Jadi dikurangi kan? Ini ya, 232 berat mula-mula dikurangi berat setelah 20 tahun. Maka sisanya tinggal ini. 232-nya dikeluarkan, ini tinggal 1. Ini keluarkan 232, tinggal apa? E berpangkat min 5 ln 2 per 16. Jelas sampai sini? Halo? Ini uranium tersisa. Tersisa artinya yang masih ada lah. Setelah 20 tahunnya tinggal ini. Nah, sekarang persentase tersisa ini setelah 20 tahun berapa? Yang tersisa ini dibagi mula-mula. Berat mula-mula berapa ini? Berat mula-mula sini. Halo? Berat mula-mulanya 232. Maka dibagilah dengan berat mula-mula, ini berat mula-mula dikali 100%. Mula-mula kan 100%. Yang ditanya di SD kan yang ditanya per yang ketahui kalian sama, betul enggak? Oke, Pak. Oke. Sudah jelas ya. Ini enggak usah dihitung ya ln 2-nya berapa, enggak usah. Jadi cukup begini tulis sudah benar ya. Oke? Mungkin dosen lain maunya sampai detail gitu ya, hitungnya lama sekali ya. Yang penting ini cara berpikirnya benar atau salah gitu. Oke, sampai sini cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan nomor 2. Clear? Anak. Oke. Kita kembali nomor 2. Itu mungkin soalnya ada di ini diganti ya. Ini 30 Newton. Ya, yang diganti ini ya. Yang diganti ininya yaitu anode. Ini 6 cm saya ganti dengan 5 ya, 5 cm ya. 5 cm. Bedanya ini yang bedanya cuma 30 Newton ya. Jadi objek sebesar 30 Newton digantung pada bagian bawah pegas spiral. Ini pegas spiral nih. Ya, ini disebut pegas spiral tanpa beban. Ini tanpa beban nih. Belum ada bebannya. Ya. Kemudian digantunglah ini beratnya berapa? Ini 20 atau 30 sini. Saya salah sini ya. Ini 20, ini 30, ini 20 nih. Ini 30 ya. Halo? Oke, Pak. 30 ya, ini harusnya 30 Newton. Ya, 30 Newton. Kemudian nah, batu digantung ini karena punya berat dalam Newton turun ini tadi di sini sekarang menjadi di sini. Nah, ini jarak inilah diketahui 5 cm. Ya, 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya kan. Karena 1 meter kan 100 cm. Ya, 1 meter adalah 100 cm. Atau 1 meter adalah 10 pangkat 2 cm. Di 1 cm adalah apa? 1 cm adalah 10 pangkat min 2 meter. Ya, dibalik ya. 1 cm adalah 10 pangkat min 2 meter. Maka di sini menjadi Y0-nya 5 cm itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, di sini
pada saat ya. Jelas ya maksudnya? Halo? Jadi batu digantung, dia turun, ini turun. Ya. Turun. Nah, bebannya ini sekarang posisinya di sini. Jadi jarak turunnya sejauh ini ya. Sejauh 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, menurut hukum Hooke adalah gaya sama dengan ini gaya pegas ya. Gaya pegas hukum Hooke adalah gaya sama dengan min kali konstanta ya. Kali konstanta K kali Y. Y itu adalah yang jarak bergeraknya. Berapa sentimeter turunnya ya. Yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oh, sorry, itu Y-nya, sorry. K itu konstantanya ya. Nah, ini 30. Sini betul ya? Kok sini salah saya? Halo. Sini ini bukan 20 tapi 30. Betul enggak? Halo. Iya, Pak. Nah, berarti menurut hukum Hooke gaya adalah min K kali Y. Di mana K adalah konstanta pegas, Y adalah berapa penurunannya dari ini tanpa beban. Setelah ini tanpa beban di sini. Ini setelah dikasih beban, kemudian dia mengalami ditarik ya, ditarik sejauh 5 cm. Nah, ini gaya beratnya nih, gaya beratnya W ya. Gaya beratnya W 30 Newton adalah sebetulnya ini arahnya min itu kena ke bawah ya. Kalau ke atas plus, misalnya di bawah min, tapi ini kita anggap plus gitu ya. Plus KY, K-nya yang kita mau cari K-nya. Y-nya itu yang nih, Y0-nya itu 5 cm atau 5 kali 10 angka min 2 meter. Sehingga konstanta pegas, ini K nih, konstanta pegas adalah berat beban yang digantung adalah 30 Newton dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jelas sampai sini? Halo? Nah, ini 30 bagi 5 berapa? 6. Ya, 30 bagi 5, 6. Sebenarnya 10 pangkat min 2 naik ke atas, 10 pangkat 2 enggak? Halo? 10 pangkat min 2, kalau naik ke atas kan 10 pangkat 2. Nah, atau 100 ya. Nah, satunya Newton meter ya. Ini jadi konstanta pegasnya adalah K 6 kali 10 pangkat 2 atau 600 Newton meter ya di sini. Nah, berat adalah W sama dengan M kali G, ya enggak? Halo? Berat itu kan gaya ya. Gaya ya, termasuk gaya. Berat benda atau gaya adalah massa kali gravitasi. Sehingga massa adalah berat benda dibagi gravitasi. Gravitasi kalau tidak diketahui dianggap G itu berapa? 10 meter per second kuadrat ya, per second kuadrat atau detik kuadrat. Ya. Hukum Newton ini gaya adalah massa kali percepatan, ini adalah hukum Newton kedua. Ini antara hukum Newton kedua dengan hukum Hooke ya. Hukum Hooke adalah gaya adalah min K kali Y atau plus K ya. Ini hubungan dengan berat benda nih. K kali Y ya. Nah, menurut hukum Hooke gaya adalah min K kali Y. Nah, gayanya itu adalah sama dengan berat yaitu M kali A ini menurut hukum Newton kedua. Halo? Masih ingat enggak hukum Newton pertama apa? Aksi dengan reaksi. Aksi dengan reaksi. Jadi kalau ada benda misalnya ini punya berat benda sini W, maka sini apa? Ke atas. Ini aksi dan reaksi. Besarnya sama. Ya. Ini Newtonnya di sini ya. Jadi berarti ini sama besar dan ukurannya, gayanya sama. Cuma arahnya beda. W ke bawah, N ke atas. Ya. Jelas ya. Aksi dan reaksi itu hukum Newton pertama. Hukum Newton kedua adalah gaya dengan massa kali percepatan. Hukum Newton ketiga yang masalah jarak bumi dengan bulan. Ya. Itu yang kita pakai. Oke, sekarang kita masuk hukum Hooke. Hukum Hooke adalah gaya dengan min K kali Y, konstanta K, konstanta pegas K dikali jaraknya tadi apa namanya 5. Nah,
Cuma jarak sini kita kan dalam perhitungan ini kita ubah dalam persamaan diferensial. Paham maksudnya nanti? Ini adalah contoh dari aplikasi persamaan diferensial. M itu ada dari apa? M itu W per G ini kan. Kan W adalah massa kali gravitasi, sehingga massa ada M adalah berat yang 30 Newton dibagi gravitasi. Ya. Kali A. Min K kali Y, A-nya diubah dengan percepatan. Ingat enggak? Apa kalau jarak adalah X, maka kecepatan adalah apa? Turunan jarak terhadap waktu. Kecepatan adalah turunan kedua jarak terhadap waktu. Itu enggak gitu? Halo? Atau ini Y, pakai Y Ya, ya, Pak. boleh. X-nya ganti Y. Ini Y, ini Y. Sudah. Jadi kecepatan adalah dy per dt, maka percepatan adalah turunan kedua jarak, yaitu Y, terhadap waktu, pangkat 2. Ya. Sehingga sini A-nya diganti d kuadrat Y per dt kuadrat. Nah, kemudian berapa d kuadrat Y per dt kuadrat? Ini yang apa? Percepatannya adalah min KY dibagi W per G. Nah, kalau dibagi W per G kan terbaliknya. G-nya ke atas atau kasih silang nih, G ke atas, W ke bawah, itu enggak? Halo? W ke bawah, G ke atas, itu enggak? Coba kasih silang. Jadi Ya, Pak. min KG kali Y per G per W, itu enggak? Kasih silang ya. Coba kasih silang nih. Min K, G-nya kasih silang ke sana, W-nya turun ke bawah per W kali Y. Nah, sekarang ganti ini. D kuadrat Y per dt kuadrat adalah min. Nah, K-nya tadi sini berapa sini? Ini K-nya. K-nya diketahui 600 Newton per meter dikali G. G kalau tidak diketahui dianggap ini gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Ya, 10 meter per second kuadrat. Beratnya tadi 30 Newton ya. Berat benda objeknya adalah 30 Newton. Ya, 30 Newton. Nah, ini 600 bagi 30 kan 20. N-nya coret nih. N-nya coret. Bagi 30 1, ini bagi 30 20. Nah, 20 kali 10 200. Nah, ya. Nah, ini meter kuadrat per second kuadrat satuannya ya. Ya, satuannya kita hilang aja ya. Tinggallah min 20 kali 10 200 min 200 Y. Ya, tinggallah ini adalah merupakan persamaan diferensial atau orang biasanya sebut PD aja, tapi ini PDB sebetulnya, atau dalam bahasa Inggrisnya ODE, apa? Ordinary Differential Equation, order 2, order 2, ya kan, order 2. PDB persamaan diferensial biasa. Jelas sampai sini? Nah, min 200 Y dipindahkan ke kiri menjadi plus. Jadi D kuadrat Y per dt kuadrat tambah 200 sama kali Y sama dengan 0. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Any question? Belum, Pak. Belum. Belum, kita lanjutkan. Nah, terjemahannya dalam operator D, Anda sudah belajar. Kalau dy per dt itu adalah dy. Itu yang pertama ya. Kalau D kuadrat Y per dt kuadrat itu adalah apa? Kuadrat D kuadrat Y. Betul enggak? Halo? Iya. Nah, ini dia nih, diubah nih. Ini dia nih. Jadi D kuadrat Y per dt kuadrat adalah dalam operator D adalah D kuadrat Y ditambah 200Y sama dengan 0. Kemudian dikeluarkan Y-nya. Y-nya dikeluarkan tinggal D kuadrat tambah 200 kurung kali Y sama dengan 0. Nah, ini kita cari persamaan eigennya. Ya, persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Di mana D-nya kita ganti dengan alfa, jadi alfa kuadrat tambah 200 sama dengan 0. Ya. Sehingga alfa kuadrat adalah min 200, sehingga alfa 12 adalah plus minus akar min 200. Ya enggak? Jelas sampai sini? Alfa kuadrat ada 200, alfa 12 adalah plus minus akar min 200. Kemudian akar min 200 bisa dipecah menjadi apa? Akar 100 kali akar 2 kali akar min 1. Betul enggak?
Iya. Akar 110, akar 2 tetap, akar min 1 adalah I, imajiner. Akar min 1 adalah imajiner, I. Ya. Nah, di depan plus minus nggak ada angka, itu dianggap 0. Kan 0 kan? Sehingga alfa 12 adalah 0 plus minus. Nah, ini akar 110 kali akar 2 kali I. Ya. Sehingga ini dibentuk bilangan kompleks. Di mana A-nya 0, B-nya 10 akar 2, kan bentuknya A plus minus BI atau IB atau BI. Ya. Jadi A-nya 0, B-nya 10 akar 2. Sehingga YT-nya, jarak yang YT ini jarak ini tempuhnya adalah dalam bentuk bilangan kompleks. Masih ingat sebelumnya yang saya terangkan, kalau mempunyai 2 akar yang berlainan, saya ulang lagi ya. Mungkin Anda lupa lagi nih. Halo? Ya, Bang. Saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Kalau dia mempunyai akar yang berbeda, tidak sama, yang pertama tadi, maka Y homogennya apa? Mempunyai 2 akar yang berbeda, yaitu C1 E pangkat alfa 1 T ditambah C2 E pangkat alfa 2 T. Kalau yang kedua mempunyai akar kembar, sama, mempunyai akar kembar, maka Y homogennya adalah C1 tambah C2 kali T kurung E berpangkat apa? Alfa T. Oh ya, ini sama dengan alfa nih, dianggap ya. Jadi alfanya ini C1 tambah C2 kali T E pangkat alfa T. Yang ketiga, jika alfa 12-nya dalam bentuk bilangan kompleks A plus minus BI, ya, ini A, ini B, ini bilangan kompleks, maka Y homogennya adalah E berpangkat AT kali A kali cos BT tambah ini A besar kali cos B kecil T tambah B besar kali sin B kecil T. Di mana A ini apa dulu? C1 tambah C2, ya enggak? Sedang B ini adalah C1 kurang C2 kali I, nggak salah ya, kali I, imajiner ya. Ini A ini terjemahannya. Ya, tapi ini kadang-kadang orang ubah nih C1, ini ubah C2 gitu. Ya, jelas ya? Ya, yang kita pakai ini bilangan kompleks ya, bentuk bilangan kompleks. Oke, ini harus kita simpan, nanti saya kirim ke Anda juga ya. Save PNG, save. Oke, kita balik lagi ke ini. Kemana? Oh, hilang itu. Nah, ini yang kita balik lagi. Oke, yang tadi ya. Kita sampai sini tadi. Nah, ini dia ini tadi kan. Bilangan kompleks, maka digantilah A-nya 0, B-nya 10 akar 2. Ya. Jadi A-nya 0. Ya. A-nya ini A0. Oke. Jadi A-nya 0, ini A-nya 0, B-nya 10 akar 2. Nah, YT itu dalam bentuk bilangan kompleks adalah E pangkat A kecil T dikali A besar cos B kecil T ditambah B besar kali sin B kecil T. Sehingga YT-nya adalah A-nya ganti 0. Oh, ini kadang-kadang A besar sama B besar diganti C1, C2. Ya. Boleh ganti C1. Kok besar ini? Diganti dengan C1, B-nya ganti C2 ya. Nah ini YT adalah E pangkat 0T, A-nya 0, B-nya 10 akar 2, ya, C1 kali, C1 ini adalah A tadi, C2 adalah B besar ya. C1 ini A besar, B besar kita ganti. Nah, cos PT. E pangkat 0, 1 kan? Tinggallah C1 cos 10. Nah, kalau dikalikan 10 akar 2 kali T kan 10T akar 2. C tambah C2 kali sin
Sudutnya 10 akar 2 kali T adalah 10T akar 2. Jelas nggak sudutnya nih? 10T akar 2 ya. Halo? Sampai sini jelas? Sehingga YT-nya adalah C1, pangkat 0 1 hilang ya. Ini hilang semua. Jadi 1 maksudnya bukan 0, tapi C1 kali cos 10T akar 2 tambah C2 kali sin 10T akar 2. Sampai sini. Sampai sini jelas nggak nih? Jelas, Pak. Iya, Pak. Nah, tadi dikasih tahu Y0-nya 5 kali 10 pangkat min 2 cm enggak? Atau istilahnya 5 cm. Halo? Iya, Ini Pak, sama 5 dengan- cm. jadi 5 cm itu ubah dalam meter adalah 10 kali min 2, 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita ambil yang dalam meter ya. Nah, jadi Y0-nya berapa? Ini masukkan syarat awalnya. Ini disebut initial condition atau syarat awal. Sehingga C1 kali cos. Kita masuk 0 ya. Ganti T-nya 0. Y0 adalah C1 kali cos 10 kali 0 kali akar 2 tambah C2 kali sin 10 kali 0 kali akar 2. Itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Satuannya meter ya. Jadi Y0-nya ini C1 cos. Nah, ini T-nya ganti 0. T ganti 0. Ini sama dengan 5 kali sama dengan Y0-nya diketahui 5 kali 10 pangkat min 2. Ini merupakan syarat awalnya. Sehingga ini kali 0 kan 0. Berarti C1 cos 0 ditambah C2 kali ini juga 0. Jadi C2 kali sin 0 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Anda tahu kosinus 0 adalah 1, sin 0 nilainya 0. Ya enggak? Ini hilang nih. Ini hilang ya. Jadi C1 kali 1 C1, C2 kali 0 0 sama 5 kali 10 pangkat min 2. Dengan demikian C1 adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian karena C1-nya kita YT-nya kita sudah dapat ini tadi, ini YT-nya. Kemudian kita turunkan. Ya, kita turunkan ya, YT-nya nih. YT ya aksen T-nya. Ya aksen T-nya. Kalau ya ini kalau Y0-nya dapatnya tadi 5 kali 10 pangkat min 2, maka Y aksen 0 berapa? Halo? Anda bisa turunkan nih. Ini konstan nih. Konstan turunkan 0 enggak? Y0-nya 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Sekarang saya turunkan ya. Y aksen 0-nya berapa? Y aksen 0-nya adalah 0. Ya, ini kita cari Y aksen 0 sekarang. YT jadi Y aksen T. Y aksen T-nya adalah yang tinggal tadi ini kan C1 kali cos U turunannya apa? Min sin U kali U aksen. Betul enggak? Halo? Iya, C1 ini konstanta, ikut aja konstanta ikut sebagai C1. Kosinus U turunnya min sin U kali U aksen ditambah C2 juga konstanta ya. C2 konstanta salin aja kali sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. Jelas Mas ini? Halo? Nah, ini kita kalikan Y aksen T, ini Y aksen T adalah C1 kali min sin, jadi min C1 sin 10T akar 2. Nah, ini diturunkan terhadap T turunannya 1 enggak? Halo? T turunannya 1. Di 10 kali akar 2 kali 1. T-nya turunannya 1. Di 10 kali 1 kali akar 2, 10 akar 2. Betul ya? Ditambah C2 kali turunan. Oke. Oh, ini udah ya, tadi kita turunkan tadi ya. Nah, ini selesaikan. Ini C2 kali cos 10T akar 2. Ini T akar 2 bukan tambah ya. T akar 2. Atau boleh kan 10 akar 2 kali T sama ya. Nah, ini turunkan 10 kali 1 kali akar 2. 10 kali 1, 10 kali akar 2, 10 akar 2 ya. Sehingga Y aksen T-nya adalah ini dikalikan nih. Ini dikalikan 10 akar 2 kali min C1. Asalnya apa? Min 10 C1 akar 2 enggak? Coba ini dikalikan ini. Min C1 kali 10 akar 2. Jadi min 10 C1 akar 2 kali sin 10T akar 2. Ditambah, ini juga dikalikan. Plus
C2 kali 10 akar 2 adalah 10C2 akar 2 kali kosinus 10T akar 2. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ada pertanyaan dulu? Any question? Everybody? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak ada. Karena tidak ada, kita teruskan clear anon. Oke. Nah, hampir selesai ya. Nah, karena tadi kan sudah kita dapat Y asen nolnya 0 kan? Karena Y nolnya berapa tadi? Y nol 5 kali Ya, 10 pangkat min 2. Y nol adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dalam meter ya. Bukan senti, dalam meter. Maka Y asen nolnya, ini konstan. Konstan itu kan adalah 0. Jadi Y asen nolnya adalah 0. Ya. Y asen nolnya 0 ini dia nih. Y asen nolnya 0. Nah, kita masuk nih. Min 10 C1 akar 2. Semua T-nya. T-nya kita ganti 0. T-nya kita ganti 0. Kita ganti itu. Min 10 C1 akar 2 kali sin 10 kali 0. Ini kali 0. Kali akar 2 tambah 10 C2 akar 2 kali cos 10 kali 0 kali akar 2. Sama dengan 0 ini deh. Sama dengan 0 kan. Nah, ini min 10 C1 akar 2. Nah, karena ini kali 0 ini 10 kali 0 akar 2 kan 0. Sin 0 ya. Sin 0 adalah 0 ya. 0. Ini hilang. Berarti ini hilang semua ya. Ini hilang semua nih kan. Nah, ini 10C2 akar 2 kali cos. 10 kali 0 akar 2 adalah 0. Cos 0 nilainya adalah 1. Sehingga 10C2 akar 2 kali 1. 10C2 akar 2. Sama dengan 0. Berapa C2? C2 adalah 0 dibagi 10 akar 2. Ya, C2 adalah C2 0 dibagi 10 akar 2. 0 bagi 10 akar 2 berapa? Ya 0. Sampai sini. Jelas? Nah, baru persamaan gerakan yang dihasilkan, solusi PD-nya adalah, nah kita salin YT-nya. YT ada tadi di atas tadi YT ya. YT adalah C1 cos 10T akar 2 tambah C2 sin 10T akar 2. Nah, kita ganti C1-nya kita ganti dengan 5 kali 10 pangkat min 2 cos, ini ada salah ya. Ini 10T ya. Ini 10T akar 2 ditambah C2-nya 0 kan. Ini C2-nya. C2-nya 0 diganti dengan 0 kali sin 10T akar 2. Ini hilang ya. Ini hilang, maka tinggallah YT-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 kosinus 10T, bukan tambah ya soal ini. 10T akar 2. Ini ada keliru nulisnya. Kosinus 10T akar 2. Sampai sini ada pertanyaan? Nomor 2. Halo. Enggak, Pak. Oke. Oke, Pak. Kalau oke, kita lanjutkan lagi. Saya agak khawatir waktunya tidak cukup. Mungkin ya, kita bisa sambung nanti ya kalau tidak cukup. Baik. Ya, disambungnya di Masih ada, Pak. tanggal 21 nanti kalau tidak cukup. Kalau cukup ya syukurlah. Anot. Oke, kita masuk nomor 3. Ini mulai agak panjang-panjang sedikit jalannya. Oke ya. Ini kalau nanti Anda pelajari ada di website saya namanya PD semutan. Ya, Anda belajar tentang PD semutan atau sistem persamaan diferensial. Lihat di kalkulus 2 di web saya ada kan? Halo. Halo. Ada, Pak, ada. Ya, Anda cari namanya PD simultan. Kalau saya ada kirim itu materinya ya. Ada ya? PD simultan atau sistem PD persamaan diferensial. Ya. Sistem PD simultan atau sistem persamaan diferensial. Tentukan solusi umum dari solusi khusus. Nah, sebetulnya bukan kata khusus nih. Ya. Bukan khusus. Solusi aja nih, kata khusus ini enggak ada nih harusnya. Ya. Ini pembuat soalnya bukan saya, jadi yang benar tuh tentukan solusi umum dan solusi PD aja sebetulnya. Ya. Solusi umum PD dan solusi PD ketika Y10-nya 3, ini adalah syarat awal, dan Y20-nya minima. Ini adalah initial condition atau syarat awal.
dari sistem persamaan diferensial ini SPD itu. SPD, sistem persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini ketahui Y1 aksen sama dengan 4Y1 tambah Y2. Mungkin di buku lain ini nulisnya gini. Ya sebetulnya ada, di buku lain juga bisa tulis DX, misalnya ini DY, ini Y1 ya. Berarti ini DX per DT sama dengan Y1 itu X, Y2 itu Y. Jadi ini adalah 4X ditambah Y. Nah ini bisa diubah, yang dua ini adalah terhadap Y, berarti DY terhadap T. DY per DT adalah min 2X ditambah Y. Paham nggak maksudnya? Halo? Soalnya itu bisa begini atau gini ya. Ini agak rumit kita lihat, sebetulnya lebih gampang lihat ini. Ini saya terjemahan di sini nanti ya sama tuh. Halo? Paham nggak nih dari sini ke sini? Tapi X-nya tuh Y1, Y2 gitu Pak ya, sama Pak ya. Y1 itu adalah X, Y2 itu adalah Y. Itu sebetulnya. Oh. Y1 itu X, maka di sini Anda lihat Y1-nya ganti X, Y2-nya ganti Y. 2Y1 jadi min 2X, tambah Y2 ditambah Y. Betul enggak? Ya, Y1 Oh, iya, aksen artinya DX per DT. Y2 aksen apa ya? DY per DT itu dari sini. Kalau lihatnya lebih sederhana gini ya. Halo? Lebih mudah begini lihatnya daripada ini agak rumit ya. Halo? Jelas ya? Nah, ini yang Iya. materi yang saya kirim ke Anda, baik yang ada di di forum maupun yang di WhatsApp Anda. Ada saya kirimkan materinya yang salah bab 13 ya, bab 13 Anda lihat. Ada ya? Halo? Coba dipelajari itu ya. Videonya juga bisa Anda lihat ya, videonya ada. Ya. Oke, ini terjemahannya gini. Jadi ini yang soalnya tadi ya, ini soalnya ini yang dari sini ke sini. Nah, ini terjemahannya Y1 aksen itu apa? Y1 aksen itu adalah DY1 per DT. Sama dengan 4Y1 tambah, atau ini mau terjemahkan boleh ini 4X tambah Y, lebih mudah yang lihatnya. Ya, 4X tambah Y. Kemudian ini DY2 adalah atau mau terjemahan begitu lebih mudah ya. Lihat ini agak rumit kalau banyak ada 1-2-nya, betul nggak? Halo? Jadi lebih mudah kalau kita tulis dalam D per DT min 2X tambah Y. Tahu nggak maksudnya nih? Soal ini kita terjemahkan Y1-nya tuh X, Y2-nya Y. Supaya Anda lihatnya lebih mudah nih. Nampak kontras. Ini nanti bingung ada Y1, Y2-nya apa nih? Sebetulnya Y1 tuh X, ya, Y1 tuh X, Y2 tuh Y. Paham? Halo. Iya, Pak. Nah, sekarang saya jelaskan. Nggak pakai ini ya, saya pakai yang ini aja lebih mudah ingatnya. Ini sama di buku saya, persis sama ini. Kita lihat ya. Sekarang kita pakai. Oke. Saya clear. Not. Inside. Nah, saya masuk ke whiteboard. Saya terangkan aja dah. Oke. Baik. Ini saya salin soalnya. Oh, saya hilang ya. Kok hilang? New slide-nya. Oke. Nah, saya salin ya. Jadi untuk nomor berapa tadi? 3 ini saya ubah ya tadi apa? Y1 adalah X, Y2 adalah Y. Sehingga soal itu menjadi lebih sederhana, bentuknya DX per DT sama dengan 4X tambah Y. Nah, ini yang kedua nih, Y2-nya di Y ya, DY per DT sama dengan min 2X ditambah Y. Ini soal yang jadi gini. Paham sampai sini? Halo?
Perubahan soalnya lebih mudah begini, ini saya terangkan seperti saya menerangkan di whiteboard ya. Ini kan whiteboardnya nih, whiteboard online ya. Oke. Nah, setelah dapat ini, Anda pilih salah satunya, ada dua jalan. Sebetulnya mencari ini ada 3 cara ya. Cara yang ketiga itu memang lebih bersifat umum tapi menggunakan determinan. Pusing nanti. Lebih gampang kalau kita pakai DXPDT ini kita turunkan. Ya, kita turunkan menjadi turunan kedua. Coba berapa tuh? Kita salin ya. DX per DT kita salin 4X tambah Y. Kemudian coba kita turunkan ini terhadap T ya. Diferensialkan ya. Diferensialkan terhadap T ya, terhadap T. Coba. Kalau kita diferensialkan terhadap T apa jadinya? Coba dari ini menjadi apa? Turunan pertama ini kalau kita turunkan menjadi turunan kedua enggak? D kuadrat X per DT kuadrat, itu enggak? Halo? Iya, Pak. Sama dengan 4 kali X kita turunkan apa jadinya? Terhadap T. DX per DT. Ditambah Y kita turunkan apa? DY per DT. Nah kan lebih gampang, mata kita enggak sakit. Ada Y1, Y2. Betul enggak? Karena boleh ubah begini ya. Di ujian, di latihan itu bikin boleh. Ya. Halo? Atau di UAS juga boleh. Ya. Yang periksa kan saya. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Halo? Ini Iya, Pak. bisa yang pertama atau kedua? Memang hasilnya agak berbeda kelihatannya. Tapi kalau ada secara awal, hasil akhirnya sama. Lebih gampang gitu. Yang pertama ini kita turunkan terhadap T. Jadi DXPDT kita turunkan jadi turunan kedua. Ini turunan pertama menjadi turunan kedua. X diturunkan jadi DXPDT. Y itu. Nah, kemudian Anda lihat sini. Di sini ada DYPDT. Sini ada DYPDT nih. Ini. Iya, Pak. Ada enggak? Boleh substitusi enggak? Kita ganti nih. Kita ganti nih. Kita ganti. Jadi D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 4 kali DX per DT ditambah, masuk nih. Mana DPDT-nya? DPDT-nya adalah min 2X tambah Y. Nah, ini diganti. Betul enggak? Kita ganti dengan min 2X tambah Y. Nah, ini kan X, ini X, ini X. Ini ada Y lagi. Y ini harus kita ganti. Ya, Y ini harus kita ganti, ya. Ya, Y ini harus kita ganti. Gantinya dari mana? Y yang belum dipakai ini sudah kita pakai, enggak boleh. Y ini yang kita pakai nih. Kita balik nih. Y tambah 4X sama dengan DX per DT supaya dalam X-nya. Jangan Y kalau sini Anda ganti lagi nanti ini namanya lingkaran setan. Mutar-mutar sini enggak selesai sampai akhir zaman. Ya. Jelas maksudnya? Jadi kita ambil Y yang satu lagi. Ya, Y ini kita ambil. Jadi Y berapa? Jadi Y adalah DX per DT. Ya nih. Nah, ini pindah. 4X ini pindahkan min 4X. Y ini yang kita pindah ke sini. Kita ganti. Kita ganti ke sini. Y-nya kita, Y-nya kita ganti. Ya. Maksudnya? Y kita ganti. Jadi hasilnya apa? D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 4 kali DX per DT ditambah, ini langsung kali aja ya. Plus kali min ya. Plus kali min 2X plus kali plus Y kan. Nah, Y-nya kita ganti. Y-nya kita ganti dengan nih. Y-nya berapa sini? 4X per DT dikurang 4X. Ganti nih. DX per DT, Y-nya kita ganti dengan Boleh tanya. DX. Ya, silakan. Gimana? Pak, kalau Y-nya, ini kan Y-nya 1, Pak ya. Kalau misalkan 2Y atau 3Y itu berarti yang disubstitusikan itu dikalikan dulu 2 atau 3 itu, Pak ya? Enggak, dibagi justru. Kalau umpamanya sini ada 2Y, berarti Y berapa? Setengah kali ini. Oh, bukan, Pak. Yang bawah, Pak. Yang kiri. Yang kiri mengapa? Yang ini yang Y yang mau disubstitusikan itu, Pak. Yang min 2X tambah Y. Ini. Bawah lagi, Pak. Ini. Bawah lagi. bawah, Pak. Yang baris ke 2 baris dari bawah.
Kalau Y Y-nya ini. ini misalkan 2Y atau 3Y. Oh, 2Y, berarti- dua kali ini. Dua Iya, kali dikalikan ini. Kak ya. Iya, ya. Kalau ini Oh, 3Y. 3Y, Iya. 3 kali ini. 5Y, 5 kali ini. Itu ikutin Oke. yang ada aja. Nah, sekarang kita Oh, jumlahkan siap, nih, berapa nih? Ya, kita jumlahkan Iya. nih, coba. Kalau kita jumlahkan nih jadi apa? Ini adalah D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan ini bisa jumlahkan nama sama 4 dx per dt tambah 1 dx per dt berapa? 4 tambah 1 berapa? 5 dx per dt, betul enggak? Halo? 4 dx per dt ditambah 1 dx per dt. Kemudian min 2x ditambah min 4x berapa? Min 6x enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, dari sini kita pindah ke sini. Nah, ini kita pindah karena tidak ada fungsi T di sini, dijadikan 0. Semuanya pindah ke kiri. Coba berapa? D kuadrat X per DT kuadrat dikurang 5 DX per DT tambah 6X sama dengan 0. Halo? Ya. Oke, sampai sini ya. Nah, ini kita ubah dalam operator D. Coba. Ini jadi apa? D kuadrat X min 5. Ini kan turun kedua D kuadrat. Ini turun pertama D pangkat 1 X. Tambah 6X sama dengan 0. Keluarkan X-nya. D kuadrat kurang 5. D tambah 6 kurung kali X sama dengan 0. Ini menjadi PD Ode 2 homogen. Kan 0 kan. Nggak ada misalnya E pangkat T sini ada. Kalau sini ada E pangkat T-nya sebelah kanan. E pangkat T, T kuadrat, sin T, cos T, sini ya, di kanan. Itu disebut fungsi T, atau fungsi X biasanya. Nah ini X nggak mungkin 0, ini yang 0. Ini yang disebut persamaan egen atau persamaan karakteristik. Ya. Persamaan egen atau persamaan karakteristik adalah semua D ganti alfa. Jadi alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Udah ini difaktorkan. Difaktorkan berapa? Jumlahnya min 5, jumlahnya min 5, hasil kali ya ini jumlah, hasil kalinya 1 kali 6 ujung-ujung ya. Ini 1 kali 6 6. Berapa tuh? 6 itu 2 kali 3, tapi ada min 5 sini. Kalau Anda tulis 2 3 2 ke 3 6 betul, tapi 2 tambah 3 plus 5 ini min 5. Supaya betulnya min 5 sini harus min 2 min 3 nanti. Halo? Iya, Pak. Min 2 min 3 nanti. Ya kan? Berarti sini min 2 min 3. Boleh terbalik, min 3 min 2 boleh. Ini bisa terbalik ya, boleh terbalik. Sehingga ini alfa 1-nya berapa? 2. Alfa 2-nya berapa? 3. Maka karena ini X ya, ini bukan Y ya. D kuadrat X, maka sini X homogen. Atau X saja boleh. X homogen juga boleh. Ya, X homogen berapa? Karena mempunyai 2 akar yang berbeda seperti tadi yang sebelumnya saya terangkan. Kalau mempunyai 2 akar berbeda, sini C1 E pangkat alfa 1 T ditambah C2 kali E pangkat alfa 2 T. Nah, oke. X homogen sama dengan berapa? C1 E pangkat. Nah, alfa 1-nya 2 T ditambah C2 E pangkat 3T. Sampai sini jelas nggak? Sampai sini dulu. Halo? Ada yang mau tanya sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan? Halo? Ini persis saya terangkan kalau di whiteboard. Yang benar ya sama, ini whiteboardnya Binus Online nih, atau secara Zoom ya. Oke, jadi ini XH. Biasanya kan rumus XT atau X ya. XT ya boleh. XT atau X saja boleh. Itu adalah X homogen ditambah X partikuler. Nah, karena 0 tadi, karena sama dengan 0, tidak ada partikulernya, ini 0 kan. Jadi berarti XT sama dengan X homogen ditambah 0. Ya, enggak? Karena partikulernya tidak ada. Kan tidak ada fungsi T enggak tadi. Coba lihat. Kita balik lagi. Ada enggak fungsi sini nih? Ini. Ada enggak?
di sini E pangkat T atau T kuadrat tambah 5T atau sin T cos T, nggak ada kan? Kalau nggak ada itu berarti partikulernya nggak ada. Ya, partikulernya nggak ada. Jadi X partikulernya nggak ada, berarti tinggal ini XT sama dengan X homogen. Nah, jadi XT-nya berapa? XT-nya adalah X mungkin tadi apa? C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Atau terbalik ya. C1 E pangkat 3T tambah C2 kali E pangkat 2T. Ini boleh terbalik. Dua-dua benar ya. Jadi ada yang bikinnya ini terbalik. Benar. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Ada pertanyaan dulu? Sorry. Ya, Pak. Jadi kering. Kerongkongannya kering. Nah, sekarang terdapat XT-nya. Bagaimana kita mencari YT? Ya, kita balik lagi. Tadi ya, ini enaknya gini. Enggak dihapus. Kalau saya ngajari whiteboard, ini hilang udah. Dihapus. Nah, YT-nya ini. Y sama dengan, ini YT nih. YT atau Y sama dengan DX per DT, turunan pertama X dikurang 4X. Berarti kita harus cari apa dulu? Kita harus cari DX per DT enggak? Halo? Kita harus cari DX per DT-nya. Nah, kita cari ya. Itu enaknya di kita pakai whiteboard ya. Nah, kita cari. Berapa DX per DT sini? DX per DT, ini DX per DT. DX per DT adalah C1 kali turunan E pangkat 2T apa? E pangkat U kali U aksen. 2T aksen turunannya 2 enggak? 2 kali 1, enak? 2T aksen diturunkan 2 kali 1 enggak? Halo? Ya. C2 kali juga E pangkat 3T, E pangkat U 3T dikali 3T aksen. 3 kali 1, 3. Ya kan? Nah, ini DX per DT-nya. Jadi DX per DT sama dengan apa? 2-nya kali ke depan. 3-nya kali ke depannya. Jadi berarti 2 kali 2C1 E pangkat 2T ditambah 3 kali C2 E pangkat 3T. Ini yang baru bagi Anda ya. Sampai sini jelas nggak? Di sini dulu. Halo. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, kita kembali tadi. Kita lihat lagi yang tadi. Waduh, kok bisa hilang. Nih. Y itu sama dengan apa tadi? Y itu adalah DX per DT kurang 4X. Nah. Yang kita ambil ini ya. Y itu adalah DX per DT kurang 4X. Baik. Kita salin ya. Nah, bahwa Y itu adalah apa tadi? DX per DT dikurang 4X. Itu kita ambil yang di tadi ya. Benar enggak? Halo? Kita lihat tadi ini. Yaitu adalah DX per DT kurang 4X. Nah, Y itu adalah YT ya. Y itu boleh terus YT sama dengan, nah, kita salin DX per DT-nya berapa? Ini salin. DX per DT-nya adalah 2C1 atau kalau Anda nggak mau cara begini boleh juga caranya ya udah nggak apa-apa. 2C1 sebenarnya lebih mudah kalau kita pakai apa? Bentar. Kita kembalikan. Kita pakai ini aja. Kita salin. DX per DT-nya berapa? DX per DT-nya sama dengan, kita salin ya. DX per DT-nya 2C1 E pangkat 2T ya, ditambah 3C2 E pangkat 3T. Terus ini 4X. X-nya ini ya. Ini X-nya nih. Ini X-nya. X-nya berapa nih? X-nya adalah XT-nya atau X saja ada C1 E pangkat 2T dikali 4. Coba kali 4. Dikali 4 nih 4 ya 4X T ada 4C1 E pangkat 2T tambah 4C2 E pangkat T. Ya enggak? 4C1 E pangkat 2T ditambah 4C2 E pangkat 3T. Betul enggak? Ini kali 4 kan? Dikali 4 ini 4, ini 4C1 E pangkat 2T, ini 4C2 E pangkat 2T. Ini kan. Nah, ini di apa nih? Ini sini yang dikurangi. Ya, dikurangi. Di sini dikurangi. Dikurangi berarti sini DX per DT kurang 4X asalnya apa nih? Asalnya nih. Asalnya adalah Y atau YT ya. Y atau YT. Dikurangi. 2 kurang 4 berapa? Halo? 2 kurang 4 min 2
C1 E pangkat 2T, 3 kurang 4 min 1, 1 enggak ditulisnya, min C2 E pangkat 3T. Nah, sampai sini jelas sampai sini. Inilah YT-nya. Jadi ini solusi umum. Mengapa dikata umum? Karena kata umum itu ada mengandung C1 dan C2. Solusi umum PD-nya SPD ya. SPD itu apa singkatan dari apa? Sistem persamaan diferensial atau PD semutan ya. Sistem persamaan diferensial atau PD semutan. Kita salin X-nya berapa? XT-nya adalah, kita salin XT-nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. YT-nya berapa? YT-nya adalah min 2C1, salin nih. E pangkat 2T ditambah, kurang ya. Sorry, undo. Dikurangi C2 E pangkat 3T. Inilah solusi umum PD, belum solusi PD. Kalau umumnya hilang, C1, C2-nya berupa angka. Ini belum selesai. Sampai sini dulu. Kalau nggak pakai syarat awal, ini sudah selesai sampai sini. Nah, ada Y1, misalnya nggak kasih tahu XT apa berapa tadi diketahui dan soalnya. Nah, itu sampai sini paham nggak dulu? Halo? Solusi umum PD itu ini. Sampai sini sudah selesai nih. Ya, tapi karena syarat awalnya diketahui apa? Tadi di soalnya kita lihat lagi ya. Kembali lagi. Ini kita save dulu ya. Takutnya hilang. Kita kembali lagi ke soal. Nah, soal ini. Nah, di soal tadi kita lihat di soalnya. Ini Y10 3, Y20 minimal, betul enggak? Halo? Y10 3, Y20 minimal. 3 sama minimal ya. Nah, kita mana kembali lagi. Misalnya tadi di ini. Jadi ini enggak perlu dimatiin. Jadi sini ini kita kembali lagi, ini baru lagi ya. Diketahui apa tadi? Y10 3, kemudian Y20 5, minimal ya. Nah, ini terjemahan tadi kan tadi Y1T, Y1 sama dengan apa? X ya. Ini X0 3, kita ganti Y1X dan Y2 itu Y. Ini kan, ini yang dianggap given ya. Ini yang disebut syarat awal. Ya, ini merupakan syarat awal atau nama lainnya initial condition bahasa Inggrisnya. Syarat awal atau initial condition. Jelas sampai sini. Kalau ini yang diketahui kan ini tadi. Kalau kita terjemahkan Y1 itu adalah X, Y2 itu adalah Y. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Jelas ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam PD semutannya tadi apa tadi? Jadi XT-nya berapa? XT-nya adalah C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Betul enggak gitu? Halo? Kalau ragu kita lihat lagi. Kita kembali. Ini nih deh. Yang bawah ini solusi umum PD. XT adalah C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. YT-nya min 2C1 E pangkat 2T min C2 min 2 sama min 1 ya. Jadi berarti kita salin lagi ini. Kita salin. Di sini. YT adalah berapa? Min 2 C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. Ini yang solusi umum SPD atau sistem persamaan diferensial atau PD semutan. Nah, kita akan masukkan T-nya 0. Kita masuknya. X0 berapa? X0 adalah semua T ganti 0. C1 E pangkat 2 kali 0. Ini kali 0 ya. Ditambah C2 E pangkat 3 kali 0. Ini sama dengan berapa sini? X0-nya sama dengan 3. Ya enggak? Terus Y0 berapa? Ya ganti juga.
min 2 C1 E pangkat 2 kali 0 dikurang C2 E pangkat 3 kali 0. Ini sama dengan berapa sini? Min 5. Ya, ini diketahui sama dengan 3. Ini diketahui Y0 ini sama dengan min 5. Sudah paham nggak di sini? Halo? Ya, Jelas Pak. nggak nih? Nah, ini tujuannya apa? Untuk mencari C1, C2-nya. Nah, kita selesaikan nih. Ini C1 kali E pangkat 0 tambah C2 kali E pangkat 0 sama dengan 3. Anda tahu E pangkat 0 berapa nilainya? 1. 1. E pangkat 0, 1. Sehingga C1 kali 1, C1. C2 kali 1, C2 sama dengan 3. Apa hubungannya? Nah, sini min 2 C1 kali E pangkat 0. Min C2 E pangkat 0 sama dengan min 5. Anda tahu E pangkat 0 nilainya 1. E pangkat 0 nilainya 1. Berarti min 2C1, min 2C1 kali 1 dikurang C2 kali 1 sama dengan min 5. Nah, kedua persamaan ini kita eliminasi dan substitusi. Coba kita salin ya. Kita eliminasi ya. Kita salin. C1 tambah C2 hasilnya 3. Ini min 2C1 dikurang C2 hasilnya min 5. Nah, kalau ini dihilang di apa nih? Ditambah atau dikurang nih? Halo, ditambah atau dikurang nih? Supaya 0 nih. Ditambah. Tambah kan ini tanda berlawanan. Plus sama min. Ya enggak? Dijumlahkan ini 0. Ini dijumlahkan berapa? Min C1 sama dengan 3 kurang 5 berapa? Min 2. Nah, supaya minnya hilang dikali min 1. Dikali min 1, C1 sama dengan plus 2. Nah, C1-nya 2. Oke. Baru kita masuk sini yang jumlahnya tadi. Bahwa C1 tambah C2 berapa tadi? 3. Lebih gampang kan? Nah, C1-nya berapa? Masuk sini. C1-nya sama dengan 2. Supaya C1-nya hilang diapakan? Dikurangi. Ya, ini tadi kan ditambahin ya kan? Dikurangi berapa? C2 sama dengan 3 kurang 2, 1. Jadi C1-nya 2, C2-nya 1. Jelas sampai sini? Halo? Nah, baru kita jawab terakhir. Sesudah itu kita salin lagi tadi. Tadi kan PD, kita salin lagi ya mana tadi? Tadi kan solusi apa? Solusi umum. Solusi umum. Ada umum tuh ada C1 SPD ya. SPD atau PD semutan apa tadi? XT adalah C1 E pangkat 2T ditambahnya saya salin lagi C2 kali E pangkat 3T. YT adalah min 2C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. Nah, solusi PD kata umumnya ini ada umum artinya mengandung C1, ada C1-nya, ada C2-nya. Nah, solusi SPD itu apa? PD semutan ya. Solusi SPD-nya XT apa? Sama dengan C1-nya tadi kita dapat berapa tadi? Halo, balik lagi lihat. C1-nya 2, C2-nya 1 ya. Ya enggak? Nah, kita balik. Jadi C1-nya ganti 2, diganti 2. 2 E pangkat 2T ditambah C1-nya 1 ya. E 1 kali E pangkat 3T. YT-nya berapa? Min 2. Min 2 kali 2 berapa? Min 4 ya. Kita kalian ya. Ini kita balikin dulu. Karena C1-nya adalah 2, C2-nya adalah 1. Betul enggak? Masuk ke sini ya. Ya enggak? Kita masukkan. Nah, C1-nya ganti 2, C2-nya ganti 1. Ini min 2 kali 2 berapa? Min 4 ya. Min 4 E pangkat 2T. Kemudian dikurangi C2-nya 1. Min 1 enggak ditulis ya. E pangkat 3T. Nah, ini yang jawab terakhirnya yang disebut apa? Solusi apa tadi? Solusi SPD, solusi sistem persamaan diferensial atau solusi PD semutan. Kalau ini solusi umum sistem persamaan diferensial atau PD semutan. Ada umumnya. Kata umum itu mengandung C1 dan C2.
Di sini tidak ada C1, C2 lagi, maka sini namanya solusi SPD. Solusi sistem persamaan diferensial atau solusi PD sumutan. Nah, sampai sini untuk nomor 3 cukup jelas? Halo? Cukup jelas nggak di sini? Jelas, Pak. Ya. Nah, ini kita save ya. Nanti saya kasih ke Anda juga nih. Oke. Baik, kalau sudah, kita kembali ke soalnya nomor 4. Nah, nomor 4 juga sama, cuma ditulis dalam bentuk matriks. Ya, kita bisa ubah. Ini sama juga caranya. Ya, sama juga. Nah, nomor 4 ini, ya, kalau kita tulis dalam bentuk, oke, mungkin saya salin dulu ya. Di sini soalnya adalah apa? Aksen T adalah 2 min 1, 4 min 2 dikali dengan X. Oke. X. Ini lihat gini kan agak susah. Nah, lebih gampang kalau kita tulis dalam bentuk apa? Oh ya, hasilnya tadi ini. Betul nggak ini? Hasilnya ini. Yang tadi betul nggak apa yang ini? Yang tadi itu boleh Anda ganti belakangan ya. Boleh diganti dengan ini Y1, kembalikan ke asalnya boleh. Tadi yang tadi ya. Sorry. Yang tadi mana newsnya yang ini boleh Anda ganti. Jadi solusi SPD atau nama lainnya PD sumutan ya. Sumutan. Nah, kembaliin lagi. X itu apa tadi? Y1 ya. Ini XT ini ada apa nih? XT ini adalah Y1T 2E pangkat T ditambah E pangkat 3T. Nah, ini diganti Y2T. Y2T adalah min 4E pangkat 2T tambah. Boleh bikin gini. Atau sampai sini juga sudah benar ya. Kalau saya lihat di sini ya udah sampai sini oke. Sudah oke sampai sini ya. Jelas sampai sini? Halo. Jadi bisa di apa? Seperti itu ya. Baik. Ya, boleh gini atau diteruskan atau biasa sampai sini juga. Oke. Oke, kalau sudah kita kembali ke soal yang ini. Nah, ini soalnya. Nah, di sini enggak ada. Ini nomor 3. Nomor 4 Anda lihat tidak ada syarat awalnya. Enggak ada. Carilah solusi umum. Nah, ada kata umum mengandung C1 dan C2. Suatu persamaan diferensial berikut diketahui hubungannya ini. Oke ya. Oke. Kita pakai ini aja ya. Untuk nomor 4 kita pakai lagi apa sih namanya? Whiteboard ya. Untuk nomor 4. Jadi soalnya diketahui X aksen T sama dengan matriknya 2 min 1 terus 4 min 2 ya, ini matriknya dikali X di mana aksen T itu apa? Adalah matrik dari ya, kalau kita lihat tadi ini juga XY juga sama ya. Sebetulnya XY juga kalau kita lihat X1 X2 ada ya. X1 X2 atau XY sama. Ini artinya X1. Ya, ini matriknya X1 aksen T, X1 aksen T, ini X2 aksen T. Dan X itu adalah apa? X1T dan X2T. Sama enggak? Halo, kalau terjemahan soalnya gitu kan? Halo. Iya, Pak. Nah, kalau saya lebih cenderung lebih gampang ini kita nulisnya ini dalam apa? Ini kita ubah apa tadi X1
T itu adalah X, X2T itu adalah Y. Lebih mudah. Ya nak? Sehingga bentuk ini menjadi apa? Kalau kita masukkan ini turunan pertamanya nih kan. Sehingga X1 aksen itu adalah dx per dt, sedangkan ya ini yang bawahnya X2 itu adalah X2 aksen adalah dy per dt. Lebih gampang kita nulis begini. Nah, sehingga bentuk ini yang tadinya gini, ini kan kita ubah begini ya. Ini kalau kita masukkan ini ya, ini menjadi apa? X1 aksen T, ini menjadi X2 aksen T, ini matriknya sama dengan 2 min 1, 4 min 2, dikali X-nya adalah tadi apa? X1T, di sini X2T. Sehingga kalau ini kita ganti dengan prinsip ini jadi apa? dx per dt, betul enggak? Dx per dt, ini apa? dy per dt. Enak nulisnya kan gitu kan? Dx per dt, ini dy per dt. Sama, 2 min 1, 4 min 2. Nah, ini kita ganti ini X1T itu adalah X, X2T itu adalah Y. Jadi bentuknya lebih sederhana enggak bentuknya nih? Halo. Ya. Iya. Kalau jadikan matrik apa nih jadi? Coba. Kalau kita jadikan ke matrik ini coba dikali nih. dx per dt, dy per dt. Jadi bentuknya lebih familiar. Ini yang di buku saya lebih familiar begini sebenarnya. Ini baris 1 kali kolom 1. Ya kan, coba kalikan. 2 kali pertama, 2 kali X ditambah min 1 kali Y. Apa tuh? 2X min Y. Betul enggak? Pertama, 2 kali X ditambah kedua kali kedua. Min 1 kali Y. Min Y. Nah, baris kedua kali kolom pertama. 4 kali X, 4X. 4X ditambah min 2 kali Y, min 2Y dalam bentuk matrik. Nah, jadi persamaannya sekarang menjadi apa persamaannya? dx per dt itu sama dengan apa? 2x kurang y. Udah nih dy per dt adalah 4x kurang 2y. Nah, persis jalannya tadi kita kerjakan, caranya dikerjakan. Halo. Jelas nggak sampai sini? Halo. Nah, ini kan lebih mudah. Anda lihat enggak ada terus X1, X2 pusing kepala deh. Ya kan? Nah, ini seperti yang tadi saya ajarkan, ini diturunkan pertama kan, diturun kedua d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan X diturunkan di 2 kali dx per dt dikurang Y turunkan dy per dt. Ya, seperti yang tadi yang saya terang itu sama. Coba selanjutnya Anda kerjakan dulu. Nanti tanggal 21 kita akan saya jelaskan ini, masalah ini. Halo. Ya, Pak. Nah, sekalian mengulang apa yang Anda kurang ngerti, bisa ditanyakan lagi. Oh ya, ini belum saya save. Ini saya save, nanti Anda bisa. Oke. Ya, ini coba kerjakan ini. Ini Anda kerjakan. Ini. Ya, dikerjakan persis kayak yang saya terangkan nomor 3. Tapi di sini tidak ada syarat awal atau initial condition. Jadi jawabannya adalah menurut yang ditanyakan solusi umum. Ya. Solusi umum SPD atau PD simultan. Ya. Solusi umum, ada kata umumnya. Karena mengandung C1 dan C2. Pasti beda ya. Kalau Anda turunkan dx per dt dengan dy per dt beda. Supaya seragam kita pakai yang dx per dt yang pertama ya, kita turunkan. Jadi d kuadrat x per dt kuadrat. Sehingga jawaban Anda sama semua. Oke? Oke, Pak. Ternyata waktu tidak cukup.
Nah, ini akan saya terangkan lagi di tanggal 21 ya, tapi ini tidak ada syarat awal. Tidak ada initial condition, jadi Anda tidak perlu diteruskan ya sampai nanti XT-nya dalam C1 dan C2 ya. ST dalam C1 C2 yang dicari itu XT dalam C1 dan 2, YT-nya dalam C1 C2. Ya, inilah solusinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita stop di sini. Ya, karena jam 7 ya. Betul ya? Sudah jam 7 lewat 6 menit Pak. Nah, nanti di tanggal 21 saya jelaskan lengkapnya. Tapi ini ingat tidak ada syarat awalnya, hasilnya mengandung C1 dan C2. Ya. Jadi ubah soalnya kita ubah dalam bentuk X dan Y aja ya. Supaya mudah. Dan bahan ini ada di bab 13 yang saya berikan ke Anda. Coba Anda pelajari. Alright, sebetulnya ada 3 jalan ya. Atau nanti kalau Anda mau saya ajarkan DSPDT dan DYPDT, tapi yang nomor 3 punya ya. Kita pakai supaya jawabannya sama. Kalau ke nomor 4 ini saya pakai DYPDT, jawabannya pasti beda. Ya, tapi itu dua-duanya benar ya. Untuk mencocokkan hasilnya kita harus menggunakan syarat awal supaya yang ketiga nanti menggunakan determinan yang menggunakan aturan Cramer. Ya, aturan Cramer sehingga jawaban ketiga jalan itu sama nanti. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau ada kita akhiri. Halo. Tidak ada, Pak. Belum ada. Kalau ada, saat ini, Pak. baik, kalau tidak ada saya stop recording.